Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Citra Wulandari dari kelas PGSD 2022B dengan NIM 2201064474. Yang saya hormati Bapak Purbajati selaku dosen pengampu pendidikan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Di sini saya akan menyampaikan hasil UTS saya yang ditugaskan melalui pembuatan video yang akan diunggah ke blog. Yang pertama, tujuan pendidikan Pancasila. Menurut buku yang saya baca, tujuan pendidikan Pancasila yang pertama yaitu memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai nama dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai bangsa, nilai-nilai dasar bangsa, serta membimbing agar mampu menerapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, tujuan Pancasila yaitu mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap persoalan kehidupan. Dan yang terakhir, membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, dan kesatuan bangsa. Yang soal nomor 1, yang B, landasan-landasan dalam pendidikan Pancasila. Yang pertama ada landasan filosofis, yaitu landasan yang diyakini kebenarannya. Yang kedua ada landasan historis, yaitu berdasarkan sejarah yang benar-benar terjadi di Indonesia. Yang ketiga ada landasan sosiokultural. Yang keempat ada landasan yuridis. Yang kelima ada landasan sosiologis. Untuk soal nomor 2, nilai-nilai Pancasila pada masa awal kehidupan. Yang pertama, nilai religi. Pada masa awal kehidupan terdapat ritual mendatangkan hujan. Yang kedua, upacara penguburan jenazah. Nilai Pancasila, nilai kemanusiaan. Yang pertama, penghargaan terhadap anggota masyarakat seperti ritual upacara penguburan arwah. Yang ketiga, nilai persatuan, yaitu bersatunya seperti pembagian tugas, yang pria mencari makanan dan yang wanita menjaga anak. Yang keempat yaitu nilai demokratis, adanya sistem barter, adanya pemimpin dalam tatanan masyarakat. Dan yang kelima nilai keadilan, gotong royong, seperti gotong royong memenuhi kebutuhan hidup suatu masyarakat, pembagian tugasnya secara adil. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila pada masa kerajaan tradisional awal. Ada nilai religi, yaitu penyebaran agama Hindu, Islam, dan Buddha ke Indonesia. Yang kedua, nilai kemanusiaan, yakni terbuka dan ramah terhadap siapapun dan menghargai hak asasi manusia dalam konteks sederhana. Yang ketiga, ada nilai persatuan, yaitu perpaduan budaya dan penyatuan dengan dinasti Sanjaya. Yang keempat ada nilai demokratis, yaitu adanya sistem kerajaan, pimpinan berdasarkan orang yang dituakan, adanya pembagian kerja, dan adanya musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Yang kelima, nilai keadilan, seperti Yupa peninggalan Raja Mula Warman berisi tentang kebijakan raja bersedekah tanah, dan prasasti Tugu peninggalan raja berisi berita pembuatan saluran air. Soal nomor C, nilai-nilai Pancasila pada masa kerajaan nasional. Nilai religinya, kehidupan keagamaan masa kerajaan Majapahit mengutamakan toleransi. Nilai kemanusiaan, pembagian kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sundra. Nilai persatuan, kebersamaan orang Tumapel dan Madura untuk menyerbu Jakatwang. Nilai demokratis, selalu musyawarah untuk memecahkan permasalahan aspek kehidupan. Nilai keadilan, yaitu upaya kesejahteraan mulai dibangun melalui pengembangan ekonomi berbasis pertanian dan perdagangan. Soal nomor 3, nilai-nilai patriotisme bangsa Indonesia ketika melawan penjajah sampai proklamasi kemerdekaan. Contohnya seperti keberanian melawan penjajah, rela berkorban tenaga, waktu, harta, dan raga. Yang ketiga yaitu pantang menyerah melawan penjajah, selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan dan solidaritas serta kesetiakawanan. Soal nomor B, analisis nilai-nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Contohnya yang pertama, mengikuti upacara bendera, mempelajari sejarah bangsa untuk meningkatkan rasa nasionalisme.
menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan saling toleransi, dan yang terakhir, meningkatkan segala pembangunan di segala bidang. Soal nomor 4, proses perumusan Pancasila. Upaya merumuskan Pancasila dilaksanakan sidang BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Usulan pribadi disampaikan 3 tokoh, yaitu Muhammad Yamin. Usulan pribadi disampaikan 3 tokoh, yaitu Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Kemudian pidato Soekarno diterima dan dibentuk panitia kecil, yaitu Panitia 9. Istilah Pancasila dikenalkan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Kemudian Soekarno diminta menjelaskan tentang kesepakatan tanggal 22 Juni 1945. Piagam Jakarta yang berisi tentang penggabungan ketiga konsep usulan Pancasila tersebut. Rumusan-rumusan Pancasila yang pertama, Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, Mukadimah Konstitusi RIS tanggal 27 Desember 1949, Mukadimah UUD sementara 15 Agustus 1950, dan rumusan kedua yang dijiwai rumusan pertama. Akhirnya, rumusan terakhir menjadi rumusan yang diterima secara luas, yakni rumusan antara Piagam Jakarta dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk poin B, pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 18 Agustus 1945, ada sidang PPKI untuk membahas naskah Undang-Undang Dasar 1945 dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hasil sidang PPKI 18 Agustus 1945 menghasilkan pengesahan yang berisi keputusan merubah Jakarta Charter atau Piagam Jakarta 18 Agustus 1945 diperingati sebagai Hari Konstitusi sebagai wujud pentingnya ditetapkan yang pertama, disahkannya Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi pertama, disahkannya Pancasila sebagai dasar negara, dipilihnya Presiden dan Wakil Presiden, dan dibentuknya KNIP. Untuk nomor 5, implementasi Pancasila pada lingkungan sekitar. Nilai religi seperti menghargai teman yang berbeda agama. Nilai kemanusiaan seperti menolong teman dalam hal apapun. Nilai persatuan, diskusi kelompok dan tugas kelompok. Nilai demokrasi, musyawarah pemilihan pengurus kelas. Dan nilai keadilan membagi kelompok sesuai ajakan dan tidak pilih-pilih teman. Soal nomor 6, kebiasaan yang dapat memutus wabah dan alternatif pemecahan masalah. Yang pertama, seperti menjaga kebersihan lingkungan, memakai masker kemanapun untuk menghindari virus-virus lain, makan makanan bergizi dan seimbang, istirahat cukup, dan rajin berolahraga. Soal B, pemulihan ekonomi masyarakat akibat COVID-19. Nah, menurut saya, pemulihan ekonomi saat COVID yang sesuai dengan sila kelima nilai Pancasila, yaitu dengan menunjukkan kepedulian kepada masyarakat ekonomi rendah yang kehilangan pekerjaannya, yaitu pemerintah memberikan bantuan berupa uang maupun sembako kepada yang benar-benar membutuhkan. Sekian jawaban UTS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.